datang untuk para hadirin yang saya hormati. Sebelum memasuki acara webinar kali ini, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk melakukan daftar hadir di kolom live chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, narasumber acara pengabdian pada masyarakat, Ibu Dewi Ambarsari, Esos MIKOM, Ibu Martina Salati Putri, Esos MSI, Ibu Alivia Ganyu Widyaningrum MIKOM, Ketua UMKM Pondok Melati, Ibu Juli Slastuti, dan seluruh peserta webinar kali ini. Sebelum kita buka acara pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syafira, saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Public Relations tahun 2017, yang bertugas menjadi MC pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan acara webinar online dalam rangka kegiatan pengabdian pada masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dengan mengusung tema Strategi Komunikasi Pemasaran, Digital Branding, serta pemanfaatan media sosial bagi UMKM Pondok Melati Bekasi. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan mengikuti tayangan berikut ini. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk semua peserta, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hadirin sekalian, acara berikutnya adalah sesi foto bersama. Kami persilahkan untuk para narasumber serta peserta webinar untuk berfoto bersama dan dimohon untuk menyalakan kamera. Baik, sesi foto bersama akan diulang sebanyak 2 kali. Yang pertama akan dimulai pada slide pertama. Bersiap semua? 1, 2, 3. Boleh senyum semuanya? Sudah? Selanjutnya slide kedua. Boleh senyum semuanya? Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, acara berikutnya adalah sambutan oleh Ketua UMKM Pondok Melati, Ibu Juli Slastuti. Kepadanya kami persilahkan. Sebelumnya saya minta maaf ya, akhirnya terkendala, harusnya saya bisa bicara tadi, jadi baru sekarang bicara. Masya Allah, ini materinya benar-benar ngebantu banget, Mbak. Saya manggilnya Mbak Ambar aja deh, habis wajahnya masih muda-muda. Mbak Ambar, Mbak Arum, Mbak Martina. Ya, Bu. Saya panggil Mbak ya. Benar-benar Masya Allah, ini manfaat banget loh untuk
UKM kita ya, terutama UKM Pondok Melati, karena memang terus terang kita ini range usia UKM Pondok Melati itu memang rata-rata di atas 40 tahun, Mbak. Di atas 40 tahun ke atas. Jadi banyakan angkatan babe gue lah. Jadi mungkin mohon dimaafkan sekiranya yang ikut itu mungkin lebih sedikit ya. Karena terus terang ini materi sebenarnya bagus banget. Memang kendalanya karena tiap kali kita mengadakan atau diundang acara lewat webinar gitu kayak gini, sebagian yang tidak masih gaptek lah dari teknologi itu tidak bisa mengikuti gitu. Makanya saya kadang suka menyayangkan gitu ya. Memang kebanyakan sih mereka tuh kepingin usahanya tuh bisa naik kelas, bisa maju, bisa ikut istilahnya kemajuan teknologi ya. Tapi ya itu lagi terkendala karena tidak semuanya juga paham untuk menggunakan kayak Facebook, IG gitu. Kayaknya memang untuk UKM Pondok Melati untuk beberapa harus diadakan sesekali ya, kita mengadakan pertemuan langsung gitu Mbak Ambar. Kayak dikasih pelatihan kayak TikTok nih saya tertarik banget nih, kayak TikTok saya belum punya, terus terang TikTok belum punya, mau saya coba. Perlu dibina lagi, perlu diarahkan, perlu dikasih tahu tata caranya, trik-triknya gimana sih cara menggunakannya. Mungkin untuk teman-teman UKM yang di rumah anaknya mengerti ya teknologi, bisa ya dibantu gitu kan menggunakan aplikasi tadi gitu. Tapi untuk yang beberapa teman yang memang anak-anaknya juga terbatas untuk menggunakannya, kayaknya. Dan saya yakin sih Bu, Mbak Ambar, saya yakin banget, banyak banget yang kepingin bisa mengikuti tren yang sekarang lagi berkembang untuk berdagang ya, khususnya kita UMKM gitu. Saya sih berharap kita ada sinergi nanti ke depannya ya Mbak Ambar ya, kayak kita aturin waktu entah kapan bisa ketemu langsung, mengadakan pelatihan, cara bikin aplikasi TikTok, aplikasi di IG atau gimana. Mungkin ada sih beberapa dari teman-teman kita yang udah pernah ikut pelatihan digital ya, namanya pelatihan digital. Tapi memang belum semua, karena saya lihat semakin hari semakin bertambah juga kita anggota UMKM Pondok Melati, alhamdulillah, karena mereka juga kepingin maju bersama kan. Terima kasih Mbak Ambar. Insya Allah kita juga memang tadinya rencana mau ngunjungin ke Mercu, tapi kita nggak tahu dalam kondisi seperti ini nih di Mercu Buana, Mbak Ambar atau Mbak Arum atau Mbak Martina, apakah ada di kampus atau WFH nih? Kita kadang di kampus Bu harus janjian dulu karena memang kita kegiatan di kampus. Iya. Saya tuh berencana mau bareng-bareng sama pengurus yang baru, karena ada beberapa pengurus baru juga. Kita mau suwon ke rekan istilahnya pembimbing kita kayak Mercu Buana. Kemarin terakhir kita udah ke KPP Pajak Pondok Gede sudah. Nah, ke Mercu memang kita ada jadwal mau ke sana Bu Ambar. Nanti kayaknya kita bayar aja janjian. Ya, terima kasih. Nanti kita janjian aja. Betul, kalau misalnya itu biar saling kenal juga. Iya, betul Bu Ambar. Selanjutnya tapi mungkin setelah pandemi. Iya. Iya, paling nunggu informasi aja deh kalau misalkan kira-kira Bu Ambar udah ready ada di sana hari apa nanti kita biar aturin waktu. Baik. Siap Bu Yuli. Terima kasih Mbak Ambar, Mbak Arum, Mbak Martina. Materinya sangat bermanfaat sekali, terus terang sangat bermanfaat sekali buat kita pelaku UMKM yang kepingin naik kelas terus maju. Oke. Kita terus bersinergi ya Bu Ambar. Oke, baik. Akan saya lanjutkan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Ibu Juli. Acaranya saya selanjutkan lagi. Baik, acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sesi pertama oleh Ibu Dewi Ambarsari SOS MIKOM
Kepada Ibu Dewi kami persilahkan. Baik, terima kasih Safira sebagai MC. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan para peserta webinar yang berbahagia. Sebelum saya memulai pemaparan materi, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama adalah Ketua UMKM Pondok Melati Bekasi, Ibu Juli Selastuti, yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat Universitas Mercu Buana. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu para pelaku UMKM Pondok Melati, kemudian para partisipan yang telah bersedia hadir, bukan hanya dari Bekasi, tetapi ternyata juga ada beberapa pelaku bisnis dari Kota Magelang, Tegal, dan beberapa kota lainnya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada, di sini sudah hadir Bapak Indra Irawan dan Bapak Supriyatno yang telah mendukung acara ini. Beliau adalah Kepala Biro di Universitas Mercu Buana Kampus Jatisampurna. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya dalam acara webinar kali ini. Pada kali ini saya akan sedikit berbagi materi, atau kita sebetulnya lebih sharing, karena saya yakin bahwa Bapak Ibu yang ada di sini adalah pelaku bisnis yang sudah memang terjun di dunia bisnis, sehingga kita bisa sharing tentang strategi komunikasi pemasaran dalam meningkatkan ekonomi keluarga di masa pandemi COVID-19 kali ini. Baik, UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan. Mengapa? Karena UMKM ini sebagai usaha ekonomi produktif yang dibentuk oleh perseorangan atau badan usaha. UMKM menjadi penopang ekonomi keluarga, terutama pada kondisi saat ini, yang masih dihantui dengan pandemi COVID-19. Nah, untuk itu kita harus membangun keluarga yang kreatif sebagai tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan. Keluarga kreatif adalah keluarga yang mampu mengenali permasalahan keluarganya masing-masing. Jadi setiap keluarga pasti mempunyai masalahnya, sehingga kita harus bisa mencari alternatif dalam mengatasi masalah dan secara proaktif merencanakan masa depan sendiri sesuai situasi dan kondisi masing-masing keluarga. Umumnya keluarga kita mulai merintis usaha sesuai dengan passion-nya. Nah, setiap usaha yang kita lakukan ini adalah masuk dalam kategori UMKM yang telah dibangun oleh Indonesia. Baik, UMKM membuktikan diri sebagai bisnis yang tahan banting. Kalau perusahaan itu ada beberapa yang gulung tikar karena masa pandemi ini, tetapi diharapkan UMKM ini bisa membuktikan diri bahwa kita itu masih bisa bertahan. Bahkan bisnis kita harus dapat menjadi penyelamat ekonomi keluarga. Nah, kemandirian finansial di sini adalah masalah keuangan. Merupakan salah satu tiang utama kelangsungan kehidupan ekonomi keluarga. Adanya perencanaan dan catatan keuangan ini penting dalam memulai atau mengembangkan suatu usaha, merupakan hal yang paling penting. Selain modal bisnis atau model bisnis, pengelompokan pada arus keuangan dan adanya tabungan untuk usaha itu ternyata menjadi dasar seseorang melaksanakan usahanya. Dengan adanya pengelompokan dana, kita dapat mengalokasikan dana untuk keperluan yang paling utama. Tabungan
untuk usaha sangat membantu agar kita minimal dapat bertahan selama 3 bulan. Jadi Bapak Ibu yang telah berkecimpung dalam usaha apapun, ternyata tabungan itu tetap menjadi hal yang paling utama. Nah, apa yang harus kita ketahui sebelum merintis usaha? Baik yang baru akan merintis usaha harus kita pahami. Yang harus kita ketahui adalah yang satu, kita harus memiliki kemauan untuk belajar. Belajar bisa dari berbagai hal. Kemudian yang kedua adalah niat untuk memperbaiki ekonomi keluarga kita. Nah, di sini ditekankan bahwa keluarga menjadi dasar kita berusaha. Karena pada dasarnya setiap orang ingin memajukan ekonomi keluarganya. Dan yang ketiga adalah mempunyai keinginan untuk maju. Kalau 3 hal ini sudah kita pahami, maka kita akan merintis usaha. Merintis usaha dalam hal ini UMKM. Apa saja yang harus kita ketahui sebelum merintis UMKM? Yang pertama adalah punya referensi. Bapak Ibu harus punya referensi. Artinya kita tidak boleh asal buka bisnis. Harus ada referensi yang bisa dijadikan patokan agar bisnis kita bisa terarah. Jelas. Jadi harus ada referensi. Nah, yang kedua yang harus kita ketahui adalah dalam UMKM itu kita harus temukan rekan bisnis. Jangan bisnis sendiri. Jadi harus ada rekan bisnis. Untuk apa? Untuk diajak diskusi, untuk diajak berkembang bersama. Yang ketiga adalah kita harus menjual kelebihan. Bapak Ibu bisa melihat saat ini banyak sekali produk yang sama yang kita jual kepada audiens, kepada konsumen. Jual kerupuk, banyak yang jual kerupuk. Jual baju, banyak yang jual baju. Nah, kemudian apa yang harus kita lebihkan? Kita harus menjual kelebihan. Jika produk yang kita miliki adalah standar, maka kita harus menjual kelebihan. Kelebihannya dari sisi pelayanan yang lebih baik. Ya, karena pelayanan yang lebih baik akan memberikan dampak yang berbeda bagi usaha yang sama dengan yang lain. Nanti kita akan melihat pelayanan yang baik itu yang seperti apa. Gitu. Kemudian yang keempat adalah disiplin dalam segala hal. Setiap pelaku bisnis, pelaku usaha harus disiplin karena seorang entrepreneur yang sejati adalah memiliki semangat kerja dan tidak mudah menyerah. Nah, 4 hal ini penting kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam usaha UMKM atau menjadi pelaku bisnis. Baik, kemudian, nah kita udah tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita masuk ke dalam UMKM. Nah, sekarang tidak sedikit usaha terpengaruh oleh pandemi COVID. Nah, walau demikian, katanya bisnis harus tetap berjalan. Nah, sekarang kita harus melihat bagaimana kita bisa menjaga keberlangsungan bisnis itu. Keberlangsungan bisnis harus tetap oke, walaupun di luar sana terpengaruh oleh beberapa hal, terutama saat ini adalah pandemi COVID. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan usaha. Yang pertama adalah melihat peluang bisnis. Kita sudah mempunyai bisnis kuliner, misalnya.
Nah, kita bisa mengalihkan sebagian modal sementara waktu bila memang memberi kesempatan arus pendapatan. Contohnya apa, Bu? Kalau kita punya bisnis kuliner, nah, tapi saat ini sedang banyak orang membutuhkan, misalnya adalah kebutuhan akan masker, atau kebutuhan atau perlengkapan rumah tangga, karena orang lebih banyak di rumah. Atau kebutuhan olahraga, sepeda misalnya. Nah, kita bisa mengalihkan modal itu sementara untuk sebuah usaha yang memang dapat memberikan arus pendapatan. Oke, kemudian ada yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu tadi mengalihkan sebagian modal. Yang kedua adalah menurunkan harga jual, namun tetap menutup biaya operasional. Jadi Bapak Ibu jangan takut-takut. Mungkin keadaan sekarang memang menuntut kita untuk menurunkan harga jual agar konsumen dapat membeli, tetap loyal terhadap produk kita. Asal apa yang kita jual tetap menutup biaya operasional. Jadi semua keadaan sedang seperti ini. Nah, udahlah, nggak usah cari untung yang besar-besar. Yang penting putar. Yang penting tetap berjalan. Tidak boleh berhenti. Karena sekali berhenti, kita akan bangkit lagi agak berat. Kemudian yang ketiga adalah menghemat jam operasi. Operasional jamnya dikurangin, itu buat para UMKM yang mempunyai atau yang berkaitan dengan upah karyawan. Kalau mempunyai karyawan, harus dihemat tuh jam operasi, sehingga operasionalnya juga biaya operasional berkurang. Yang keempat adalah memanfaatkan waktu membenahi usaha. Nah, banyak di rumah, membuat desain produk, sistem keuangan kita perbaiki, agar usaha kita lebih baik lagi. Kemudian adalah inovasi produk itu diperlukan, Bapak Ibu. Untuk apa? Inovasi produk untuk mengembangkan atau lebih pada menjual produk kita lebih bagus lagi. Produk yang kita jual harus mempunyai inovasi. Sama-sama jual makanan, tetapi kita harus punya inovasi supaya berbeda dengan yang lain. Yang keenam adalah mempelajari peluang mendapat mitra untuk bekerja sama untuk saling mendukung satu sama lain. Nah, ini teman-teman pelaku usaha harus bekerja sama. Untuk apa? Dengan adanya mitra, kita jadi semakin dapat melebarkan sayap. Dengan adanya mitra usaha, kita jadi sama-sama berkembang, saling membantu, saling mendukung dalam usaha. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ini harus benar-benar kita siapkan. Namun, Bapak Ibu mungkin perlu ketahui bahwa ada hal yang lebih penting lagi. Semuanya penting, tapi ada hal yang lebih penting. Yaitu apa? Yaitu adalah Bapak Ibu harus menyisihkan keuntungan untuk mengembangkan usaha. Nah, di sini saya katakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena ada beberapa sharing kadang-kadang dengan pelaku usaha. Mereka mengatakan bahwa ini usahanya nggak berkembang walaupun berjalan. Berjalan beda dengan berkembang ya Bapak Ibu. Jadi mereka tetap berjalan, tetap bertahan dengan usahanya, tapi tidak bisa berkembang. Bagaimana bisa mengembangkan usaha? Itu salah satunya adalah menyisihkan keuntungan. Bagaimana caranya? Menyisihkan keuntungan. Kan Bapak Ibu jualan, Bapak Ibu berusaha, pasti ada keuntungan. Ya,
pasti mencari untung. Kita usaha punya keuntungan itu sudah pasti. Jadi kalau nggak ada untungnya, udah mendingan santai aja. Nah, karena kita mencari keuntungan, sehingga kita wajib menyisihkan keuntungan itu. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus menyisihkan 20%. Jadi keuntungannya berapa? Misalnya 1 hari, ya. Makanya tadi dibilang adalah pengelolaan keuangan itu harus rinci. Bapak Ibu yang sudah melakukan usaha, tetapi keuangannya atau pengelolaan keuangan udahlah sambil jalan aja. Ya mulai dari sekarang mungkin bisa ditulis. Jadi pengelolaan keuangan harus rapih karena kita bisa tahu tuh Bapak Ibu bagaimana kemajuan atau kemunduran fluktuatif kegiatan usaha kita. Ya, untuk menyisihkan keuntungan, yang pertama adalah menyisihkan 20%. Nah, ini 20% untuk investasi. Kalau investasi berarti tidak digunakan. Karena kita kalau sudah memulai usaha, ketika kita sudah mendapatkan keuntungan, jangan dipakai untuk keperluan pribadi. Bu, kan untuk makan. Iya, ntar dulu. Ya, ini kita menyisihkan keuntungan. 20% itu investasi. Jadi Bapak Ibu harus menyisihkan 20%. Satu untuk investasi. Tidak boleh digunakan. Ini untuk mengembangkan usaha kita lagi. Yang kedua adalah menggunakan 10% untuk pengembangan usaha. Nah, ini bisa dipakai. Yang tadi investasi jangan dipakai dulu, Bu. Jangan dulu dipakai, Pak, 20%. Yang 10% boleh dipakai untuk mengembangkan usaha. Misalnya apa, Bu? Misalnya Bapak Ibu punya 10% ini untuk memberikan atau menambah misalnya inovasi dan lain-lain. 10% untuk pengembangan usaha. Kemudian 10% lagi adalah untuk reward. Reward untuk siapa? Untuk pelanggan setia kita. Itu disisihkan. Kemudian ada 10% untuk dana sosial. Nah, ini harus disisihkan juga. Mau dipakai sekarang, oh belum bisa, Bu. Udah, nggak apa-apa. Siapin aja kalau bisa. Nah, yang 50%, jadi ada 100% nih keuntungan, yang 50% baru Bapak Ibu gunakan untuk modal berputar. 50% boleh berputar. 50% yang tadi kita harus sisihkan. Mana untuk investasi, mana untuk pengembangan, mana untuk reward, dan mana untuk dana sosial. Ya, jadi kita usaha juga ada sosialnya. Nanti kita pakai. Nah, kemudian ada yang namanya setelah kita tahu bagaimana menyisihkan uang, gitu, kita kemudian melihat, ya kita pingin usaha kita sukses. Usaha sukses itu dengan cara apa, Bu? Dengan cara pelayanannya yang baik. Yang tadi kita bilang, produk kita sama, kita jual kelebihan. Kelebihan adalah pelayanan yang baik atau service excellent. Pelayanan yang baik. Kalau pelayanan yang baik itu bagaimana? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan yang baik atau service excellent untuk para usaha. Yang pertama adalah bersikap ramah dan berempati. Bapak Ibu, kita berdagang, kita berusaha, itu konsumennya banyak. Dari mulai berbagai macam suku, berbagai macam umur, ya kita harus bersikap ramah dan berempati kepada mereka. Karena dengan bersikap ramah dan berempati, mereka juga akan merasa dihargai. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya jualan orang produk kita bagus ya beli aja, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ya nggak boleh pasrah. Jadi tetap bersikap ramah.
bersikap ramah seperti apa? Misalnya seperti menyebutkan nama orang kalau memang kita sudah pelanggan itu sudah biasa membeli. Ya, sebutkan nama, terima kasih Ibu Ambar misalnya, atau bagaimana yang membuat mereka itu terkesan dengan cara kita melayani. Kedua adalah menghadirkan program loyalitas. Nah, konsumen sudah banyak yang menjadi konsumen loyal nih sama kita. Apa yang akan Ibu atau Bapak berikan kepada mereka sebagai konsumen loyalitas? Hadirkan program loyalitas. Bukan untungnya kecil. Ya, kan tadi ada tuh. Untung kecil yang penting disisihkan untuk membuat program loyalitas. Jadi kalau ada program ini, produk atau usaha Ibu akan diingat oleh konsumen. Memberikan sesuatu, penghargaan atau reward kepada mereka. Walaupun hal itu atau uangnya sih kecil, tetapi penghargaan itu yang sebetulnya akan selalu diingat. Nah, kemudian bagaimana? Yang ketiga adalah respon cepat dan tanggap. Respon cepat dan tanggap itu kalau ada apa-apa, misalnya ada keluhan, segera diselesaikan, ya, karena pelanggan itu cepat memberikan informasi, apalagi informasi yang buruk misalnya. Ya, baik. Jadi dari semua ini, ya, rahasia pelayanan yang sukses ini dari ketiga ini akan kita gabungkan menjadi satu, yaitu komunikasi. Dari ketiga ini, sikap ramah dan empati, menghadirkan program loyalitas dan respon cepat, ini berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi harus baik. Bapak Ibu dituntut menjadi pelaku bisnis yang sukses dengan berkomunikasi yang baik kepada konsumennya. Oke, masuk pada komunikasi pemasaran. Oke, kita udah tahu tuh tadi bagaimana kita harus menyiapkan diri, apa yang harus kita pikirkan untuk kemajuan usaha kita. Nah, masuk pada komunikasi pemasaran, sudah tahu. Terus komunikasi kita juga sudah baik. Nah, bagaimana kita dapat memberikan komunikasi pemasaran? Apa itu komunikasi pemasaran? Atau yang biasa disebut marketing communication. Oke. Baik, Bu, sudah terlihat. Oke, terima kasih, Safira. Sedikit lagi. Nah, kita masuk pada komunikasi pemasaran. Ya, apa itu komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran merupakan salah satu cara kita atau perusahaan agar dapat bersentuhan langsung dengan konsumen demi memberikan produk dan layanan yang efektif dan tepat guna. Dalam hal ini, komunikasi pemasaran tidak bisa dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena sebagus apapun strategi pemasaran yang kita susun, jika proses komunikasi pemasarannya tidak berjalan dengan baik dan efektif, maka konsumen tidak akan mengetahui produk kita. Oke, tujuan komunikasi pemasaran apa? Satu adalah informatif, persuasif, dan komunikasi mengingatkan kembali. Bapak Ibu bisa menggunakan komunikasi pemasaran untuk mengingatkan kembali bahwa produk Bapak Ibu seperti ini loh. Ya, sehingga ada konsumen loyal yang kita harapkan. Nah, bagaimana seharusnya UMKM melakukan strategi komunikasi pemasarannya? Dengan bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah dengan adanya advertising. Jadi komunikasi pemasaran, ini kita lebih pada ke marketing, communication. Yang pertama adalah iklan. Bapak Ibu bisa mengiklankan produk Bapak Ibu. Iklan itu mahal, Pak. Oh, bisa mahal, bisa murah. Tergantung
di mana kita bisa mempromosikan produk kita. Ini adalah bentuk komunikasi non personal. Jadi dia memperkenalkan produk. Kita memperkenalkan produk melalui media. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan itu lebih menekankan pada kegiatan penjualan pada sasaran. Bentuk komunikasi pemasaran ini menggunakan insentif sebagai kekuatan penjualan. Misalnya apa? Ya tadi, pemberian diskon atau misalnya ada undian berhadiah kepada konsumen langsung. Nah, ini juga penting. Kemudian adanya hubungan masyarakat atau public relation, ini adalah kita sebagai pelaku usaha harus menjaga hubungan baik dengan berbagai kalangan masyarakat walaupun dia bukan konsumen kita. Yang keempat adalah penjualan personal selling, ya, merupakan cara promosi tatap muka langsung. Jadi, ayo silakan Bapak beli. Nah, itu melalui personal selling, penjual berusaha untuk mempengaruhi target. Oke, sehingga di sini diperlukan keluasan dalam berkomunikasi, ya, muka tersenyum. Penjualan personal ini, misalnya dengan penjualan pertemuan, misalnya pemberian contoh produk, langsung dengan presentasi penjualan, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah pemasaran langsung. Sekarang ini juga banyak Bapak Ibu menggunakan online marketing. Nah, online marketing nanti akan dibahas oleh rekan saya, Ibu Titin. Nah, di sini adalah pemasaran langsung. Jadi, komunikasi langsung antara UMKM dengan audiens. Lewat SMS, lewat WA, atau dengan komunitas UMKM. Komunitas UMKM sekarang Pondok Melati udah hebat. Dia sudah mempunyai komunitas sendiri. Jadi dia bersama-sama saling membantu, saling menghidupkan bisnis temannya, ya, karena dia mempunyai komunitas UMKM sendiri. Nah, terakhir adalah pentingnya komunikasi pemasaran. Pentingnya apa, Bapak Ibu? Kenapa kita harus ada komunikasi pemasaran? Selain komunikasi personal, komunikasi pemasaran penting karena kita jualan. Ya. Kenapa? Pentingnya komunikasi pemasaran adalah satu, untuk adanya informasi. Kedua, membangun hubungan dengan konsumen. Caranya tadi sudah kita bahas. Ketiga, menjaga stabilitas kelangsungan bisnis. Kemudian keempat, memahami keinginan konsumen dengan inovasi. Ya, inovasi tadi sudah kita singgung. Inovasi harus dilakukan dengan berkesinambungan. Melalui riset, tanya kurangnya apa orang terdekat. Dan yang terakhir adalah membangun branding. Branding penting bagi bisnis saat ini. Ya, membangun branding termasuk dalam strategi pemasaran. Iya, tapi pemasaran digital. Nah, nanti setelah saya ini untuk meningkatkan kemampuan branding. Nah, Bapak Ibu mungkin ingin tahu ya branding itu apa, bagaimana cara meningkatkan kemampuan saya terhadap branding masing-masing. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ibu Alivia. Setelah saya ini, berarti dengan slide ini membangun branding, berarti pemaparan saya selesai. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Alivia. Oke, terakhir ini penjual atau pelaku bisnis bukan hanya punya modal semangat, modal uang, tapi yang utama adalah perlunya strategi komunikasi. Baik Bapak Ibu, mulailah dari mana Anda berada, gunakan apa yang Anda punya, dan lakukan apa yang Anda bisa. Tetap semangat, dan tetap menjaga dan menjadi keluarga pioner.
Baik, demikian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC Safira. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas materinya. Selanjutnya, pemaparan materi sesi kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Alivia Ganiu Widianingrum MIKOM. Kepada Ibu Alivia kami persilahkan. Oke. Oke, baik Bu, suaranya sudah terdengar. Sudah terdengar ya? Baik, terima kasih Syafira. Tampilan saya sudah terlihat belum? Sudah Ibu? Oke, baik. Terima kasih kepada MC Syafira. Terima kasih Ibu Ambar. Dan saya ingin mengucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia menghadiri live webinar kali ini. Melanjutkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Ambar, saya akan membahas sedikit mengenai digital branding sebagai pemulihan ekonomi di kala pandemi. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Alivia Ganiu Widianingrum, bisa panggil saya Arum. Baik, di sini saya berangkat dari permasalahan yang ada yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu pandemi, di mana segala kegiatan merubah segala kebiasaan, merubah segala aktivitas. Artinya di sini pihak UMKM kita harus lebih bisa bergerak mengoptimalkan kondisi yang sedang terjadi saat ini dan memanfaatkan untuk terkait dengan digital branding. Nah, di sini menurut data mengatakan bahwa terdapatnya UMKM yang baru mengikuti digital itu baru hanya sekitar 13% saja. Artinya hanya 8 juta UMKM yang sudah terlibat di marketplace digital. Nah, dengan hal ini UMKM harus kita inkubasi, kita bentuk bagaimana untuk mengoptimalkan digital branding sebagai daya angkut untuk bisa menjual produknya tidak hanya sekedar sektor lingkungan saja, tapi sudah ke seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Dari data penjualan di e-commerce di Bank Indonesia mengatakan bahwa adanya peningkatan sekitar 18%. Di sini terlihat bahwa masyarakat sudah mulai adanya kenaikan perubahan dalam proses pembelanjaan. Sekarang semua sudah menggunakan online. Nah, di sini artinya dari 13% itu berarti sisanya sekitar 87% masih menggunakan cara yang masih tradisional atau cara yang konvensional. Baik. Tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Ibu Ambar terkait dengan pemanfaatan strategi pemasaran, maka di sini saya akan membahas bagaimana kita membentuk brand. Mungkin Bapak Ibu semua di sini sudah memiliki produk yang sudah lama, gitu ya, sudah lama dan ingin mengembalikan bagaimana kita tetap konsisten dalam mempertahankan branding kita. Nah, di sini menurut Kotler & Keller mengatakan bahwa brand adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakan dari produk-produk yang lain. Yang dirancang memang untuk memuaskan kebutuhan yang serupa seperti itu. Nah, seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Denny Santoso mengatakan bahwa membangun personal branding ini membangun personal branding yang sesuai akan meningkatkan kepercayaan diri. Dari kepercayaan diri inilah membuka banyak sekali peluang bagi Anda untuk bisa meningkatkan penghasilan Anda seperti itu. Ada beberapa aspek brand yang akan saya bahas di sini ya, seperti ada brand positioning. Mungkin Bapak Ibu pernah sering mendengar kalimat brand positioning ya. Brand positioning di sini adalah bagaimana memposisikan brand Anda di antara para pesaing. Jadi banyak sekali kompetitor di luar sana yang mungkin produknya sama, tapi di sini Bapak Ibu harus bisa memposisikan brand Bapak di benak para pelanggan. Seperti itu ya, para target market Bapak Ibu semua. Poin yang kedua adalah kita mengenal sebagai brand personality atau biasa dibilang sebagai personal branding. Nah, apa sih personal branding? Personal branding itu seperti kayak impresi yang mencerminkan sebuah nilai di mana menghubungkan antara keterampilan, perilaku, dan prestasi yang tercipta secara tidak sengaja ataupun secara sengaja dengan tujuan untuk mencitrakan diri. Nah, brand ini, personal branding adalah persepsi dari brand kita sendiri, gitu ya. Jadi cara kita membuat deskripsi brand yang baik yaitu harus dengan cara pertama meriset.
Bapak Ibu semua harus meriset dulu. Meriset dulu brand Bapak ini apakah sudah sesuai dengan diri kita. Bagaimana cara melihatnya? Bapak Ibu bisa menanyakan kepada kolega, sahabat, dan lain sebagainya. Jadi melihat persepsi dari kacamata eksternal seperti itu. Kriteria deskripsi dari personal branding ini yang baik adalah tidak hanya dengan menggunakan kalimat yang generik, tapi dengan narasi yang lebih stand out. Artinya lebih bisa mengoptimalkan, lebih bisa percaya diri, lebih bisa berbeda dengan brand-brand yang lain. Baik, Bapak Ibu semua, ada 3 hal yang akan kita bangun dalam pembentukan brand. Yang pertama adalah customer, yang kedua adalah company, dan yang ketiga adalah kompetitor. Apa dari 3 unsur ini? Yaitu kita harus memperhatikan siapa sih segmen yang kita tuju, gitu kan? Siapa segmen yang kita lihat untuk market kita. Nah, dengan apa? Dengan kekuatan apa yang harus kita lakukan, kekuatan apa yang harus kita siapkan. Dan yang terakhir adalah apa sih kita harus bisa melihat kekuatan kompetitor kita, kekuatan kompetitor dari lawan produk yang sama seperti kita, seperti itu ya. Dengan mempertimbangkan 3 hal tersebut, maka kita akan mampu menentukan brand yang membedakan kita dari produk-produk yang lain, seperti itu ya. Nah, dalam personal branding ini ada beberapa tahap yang bisa menghasilkan sebuah strong brand. Artinya strong brand ini adalah brand yang memang kuat bisa diterima, dipahami, mengena pada pelanggan Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai strong brand. Kita harus membentuk ketika kita dikenal secara luas dengan segmen yang dituju. Jadi kita dikenal pula apa yang kita tawarkan. Jadi kita itu mendeskripsikan diri kita, mendeskripsikan produk kita sendiri, ya seperti itu. Nah, jika orang lain kemudian akan mencoba penawaran kita, jadi saya menawarkan produk yang akan saya tawarkan, yang mempersepsikan diri saya, gitu ya. Nah, orang lain kemudian akan mencoba tawaran kita. Dari sini, jika sudah sesuai dengan ekspektasi, oh iya ya, saya tertarik dengan produk Anda, maka Bapak Ibu masuk kepada tahapan brand performance. Oke, yang pertama tadi kita harus membentuk sebuah strong brand, yang kedua adalah kita harus tahap selanjutnya adalah di brand performance. Baik, Bapak Ibu semua yang berbahagia, selanjutnya jika kita tawarkan digunakan secara terus-menerus, artinya kita bisa memberikan reputation produk kepada pelanggan kita, maka kita telah mencapai kepada brand loyalty. Artinya pelanggan kita sudah mulai loyal terhadap produk kita. Gitu ya. Jadi artinya di sini sampai aspek ketiga ini banyak sekali usaha yang harus dilakukan oleh seorang pembuat usaha. Jadi tidak puas hanya sampai situ saja, tapi ada yang keempat. Apa coba Bapak Ibu? Bisa kira-kira sudah sampai di strong brand, kita sudah sampai di brand performance, kita juga sudah baik, sampai ke brand loyalty pun kita sudah mencapai, tapi masih ada satu lagi, yaitu yang disebut sebagai brand guardian. Di mana tahapan ini adalah branding, yang mana segmen yang kita tuju itu menjadi pembela brand tawaran kita. Contohnya seperti ini. Ini karena kita membahas brand, kita akan membahas sebuah produk ya Bu, Bapak Ibu ya, meskipun saya tidak di-endorse. Baik, contohnya misalkan seperti ini. Saya datang ke sebuah warung, saya haus. Saya bilang, Bapak, Ibu, saya mau misalkan penjualnya Ibu, Bu, ada aqua tidak? Gitu kan. Nah, ekspektasi saya air mineral adalah aqua, gitu kan, karena saya suka dengan aqua, karena saya harus minum, misalkan contohnya, misalkan saya harus minum air putih adalah aqua. Tiba-tiba sang penjual memberikan produk yang lain, bukan aqua, tapi air mineral dengan produk yang lain, gitu ya. Persepsinya penjual adalah air mineral adalah sama saja aqua maupun apapun dia tidak ada masalah. Tetapi ketika pelanggan tidak mau menerima produk selain aqua, artinya brand aqua artinya pelanggan berarti saya sudah menjadi brand guardian untuk produk aqua. Jadi saya melindungi brand itu. Oh, mohon maaf Bu, saya tidak mau untuk produk selain aqua itu, gitu ya. Tapi jika saya mengambil
air mineral yang bukan brand Aqua, artinya saya pelanggan, saya kan jadi pelanggannya Aqua nih ceritanya ya. Berarti saya tidak bisa menjadi brand guardian dari produk Aqua. Artinya Aqua bisa tergantikan dengan produk yang lain. Nah, dari 4 poin inilah yang menjadikan PR untuk para pelaku usaha, bagaimana kita bisa mencapai ke brand guardian. Jadi produk kita tidak bisa digantikan dengan produk-produk yang lain, meskipun sama gitu ya. Gitu, baik. Selanjutnya ada yang disebut sebagai target market. Nah, target market di sini adalah kita tahu Bapak Ibu semua, kita tahu siapa segmentasi geografi dan siapa segmentasi demografi dan segmentasi psikologi kita. Jadi kita tahu nih siapa sasaran kita. Seperti itu ya. Kalau mau apa namanya target remaja atau lain sebagainya itu Bapak Ibu yang menentukan seperti itu. Baik. Nah, digital branding. Kita baru masuk ke digital branding Bapak Ibu. Baik, selanjutnya digital branding di sini adalah merupakan identitas merek yang digunakan dalam sebuah produk secara online. Jadi bukan lagi menggunakan dengan cara konvensional ya, secara tradisional. Jadi semuanya kita membentuk brand kita secara digital. Nah, digital branding tidak hanya sekedar pemilihan nama, tapi juga logo, warna, jargon, dan aspek yang dapat disampaikan secara mewakili representasi dari produk kita. Logo itu harus memiliki sebuah visi dan inspiration. Artinya logo ini menjadi representasi dari produk kita. Jadi harus bisa merepresentasikan secara visual yang akan membuat produk Anda menjadi lebih menarik dan lebih bisa dikenal oleh masyarakat. Apa sih manfaat logo? Banyak sekali Bapak Ibu. Jika Bapak tidak memiliki logo, hanya brand saja, maka hanya produk saja, maka produk Bapak Ibu bisa diklaim oleh kompetitor lain seperti itu. Manfaat logo yang pertama adalah brand lebih mudah dikenal. Jadi membuat brand suatu produk maka dapat meningkatkan kepercayaan. Artinya pelanggan ini percaya bahwa produk ini memang baik gitu ya, seperti itu dan sudah layak untuk dipasarkan. Selanjutnya membedakan jenis produk. Bagaimana produk ini bisa mewakili kenapa Bapak memilih brand ini dibanding dengan produk-produk yang sama dengan lain dengan brand-brand lainnya seperti itu. Jadi keunikan yang mampu mempengaruhi konsumen agar lebih tertarik membeli produk yang Anda pasarkan. Yang terakhir adalah mempengaruhi psikologi konsumen, di mana branding mampu memberikan banyak sekali manfaat termasuk dalam mempengaruhi psikologi calon konsumen. Ya, seperti itu. Ada beberapa aturan dalam penggunaan logo. Ini hanya mewakili saja ya Bapak Ibu. Sebenarnya banyak aturannya. Tapi ini mewakili saja. Yang pertama, tidak boleh mengkombinasi logo yang sudah ada dan sudah terkenal. Bapak adopt menjadi logo Bapak Ibu sekalian. Itu tidak boleh ya, karena kita ada hak ciptanya. Selanjutnya, tidak boleh menggunakan lebih dari 3 warna. Kenapa sih tidak boleh lebih dari 3 warna? Karena visual kita itu bisa lebih menangkap lebih cepat dan lebih mudah direspon oleh otak kita dan lebih long last istilahnya ya, lebih mudah untuk diidentifikasi. Jadi baik ya, tidak boleh lebih dari 3 warna. Selanjutnya logo harus bisa dibuat menjadi warna hitam putih tanpa menghilangkan arti dari bentuk aslinya. Seperti itu. Jadi misalkan nih saya di tampilan Bapak Ibu semua ada tampilan logo Mercu Buana. Ketika logo Mercu Buana dihitam putihkan, pelanggan atau masyarakat tahu bahwa ini adalah logo dari Universitas Mercu Buana, tidak menghilangkan arti dari logo tersebut. Yang terakhir, tidak boleh menggunakan clip art atau gambar kartun yang sudah punya arti sebelumnya, gitu ya. Seperti itu. Jadi buatlah logo sesuai dengan representasi produk Anda. Bagaimana sih? Tadi kita membahas tentang jargon. Oh ya, tadi logo tidak hanya sekedar warna, bentuk, tapi juga slogan. Slogan itu seperti kayak jargon, gitu ya. Nah, harus jargon ini penting karena biar lebih melekat, lebih mendekatkan pelanggan kepada produk kita. Yang pertama harus sederhana. Pesan akan sangat menginspirasi jika jargon tersebut bisa baik dan bisa artinya tidak mempengaruhi dari lintas budaya, misalkan tidak mempengaruhi arti dari budaya 1, budaya 2, tapi lebih universal.
seperti itu ya. Yang kedua adalah gunakan humor. Humor ini maksudnya apa? Biar lebih mengena kepada pelanggan kita sendiri dan dapat meningkatkan peluang Anda untuk bisa menjadi terlihat lebih mudah diingat, gitu ya. Nah, ingat, yang ketiga adalah jujur, jangan berlebihan. Misalkan produk kita ini Bapak Ibu klaim sebagai produk nomor 1 di Indonesia. Apakah benar? Nah, di sini Bapak harus jujur dan bicara apa adanya tanpa berlebihan karena menyampaikan ide kualitas dan lain-lain terbaik tanpa terdengar sombong. Nah, terakhir adalah irama dan rima. Bapak Ibu pasti tahu ya irama lagunya produk Indomie bagaimana coba? Indomie seleraku. Nah, ini adalah representasi dari pelanggan untuk bisa mengingat kembali, oh kalau dengar jingle itu saya ingat itu adalah produk dari Indomie. Jadi artinya adalah kita bisa melekatkan tidak hanya sekedar logo, tidak hanya sekedar produk saja, tapi juga jargon yang bisa lebih melekatkan pada pelanggan kepada brand kita, seperti itu produk kita. Nah, di sini ada tips dalam bagaimana sih cara kita menyusun konten digital. Nanti konten digital akan disampaikan lebih detail oleh Ibu Martina. Tapi di sini saya hanya mau memberikan memberikan informasi terkait ada yang perlu diperhatikan. Itu pertama target audience. Gunakan beragam jenis konten dengan channel distribusi akan membantu dalam melihat tipe pembaca sesuai dengan konten. Nah, jadi Bapak Ibu semua harus tahu nih, ketika Bapak Ibu memanfaatkan media massa, yaitu maksudnya media cetak, media elektronik, dan new media, itu Bapak Ibu tahu siapa segmentasi dari audiens Bapak Ibu semua. Selanjutnya, keunikan produk. Di sini kompetitor menawarkan produk yang sama, maka buatlah sebuah keunikan. Tadi sudah sempat dibahas oleh Ibu Ambar bahwa apa yang unik dari produk Anda. Jadi yang buatlah konten yang layak untuk dibaca. Yang selanjutnya adalah masalah yang dihadapi oleh target audience. Nah, di sini konten adalah media untuk mengedukasi. Jadi tidak hanya sekedar memasarkan produk saja, tapi juga mengeduket para pelanggan Anda untuk bisa lebih mengerti bahwa oh ya saya butuh produk tersebut untuk kebutuhan saya, seperti itu ya. Nah, di sini kenapa sih kita harus aktif dalam media sosial? Media sosial saat ini banyak sekali digemari tidak hanya khalayak remaja tapi juga dari seluruh usia juga sudah mulai memiliki akun media sosial. Nah, menurut data mengatakan bahwa dalam penelitian di tahun 2015, perusahaan kelas dunia menilai bahwa media sosial sebagai media yang paling efektif untuk mengidentifikasikan pembuat keputusan kunci dalam kesempatan bisnis baru. Nah, di sini kesempatannya banyak sekali dengan memanfaatkan media sosial ini. Dan hampir 75% perusahaan yang terkait dengan penjualan di media sosial melaporkan peningkatan penjualan dalam 12 bulan. Artinya ini menurut data di tahun 2015. Dan yang terakhir, dengan media sosial adalah cara terbaik untuk mendapatkan perhatian pelanggan dan melakukan interaksi dengan menyediakan konten-konten yang berkualitas. Ya, nanti konten akan dibahas dengan Ibu Martina. Makin penasaran pasti. Nah, di sini saya hanya membuat contoh ide-ide pembuatan konten yang menarik. Apa saja yang bisa Bapak Ibu? Aduh, saya bingung nih. Kayaknya jual produk ini sudah nih, produk semua sudah saya sampaikan, tapi akan menjadikan sebuah kebosanan untuk para pelanggan. Nah, boleh Bapak Ibu buat konten sebelum dan sesudah, karena masyarakat ini suka dengan sebuah transformasi gitu ya. Jadi transformasi Anda bagikan bisa bersifat pribadi. Jadi sebelum Anda menjual obat diet, misalkan, kepada pelanggan, Bapak Ibu udah coba belum obat diet yang Bapak jual? Nah, ternyata sudah menghasilkan, benar gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa sampaikan itu dengan konten foto sebelum dan sesudah. Artinya apa? Konten ini adalah senjatanya cuma dua Bapak Ibu, video dan foto. Baru ditambahkan sebuah narasi, gitu ya. Nah, buatlah sebuah konten demo atau screen capture, di mana sebuah video menunjukkan suatu hal adalah cara yang lebih luar biasa untuk memposisikan diri Anda sebagai seorang yang ahli. Jadi Anda bisa mendemo produk tersebut, produk Bapak Ibu semua ya, dan akan memberikan nilai yang luar biasa pada pelanggan Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah konten di balik layar. Biasanya orang akan penasaran bagaimana cara pembuatan produk ini. Jadi bagaimana hasil kok fotonya bagus sekali. Ternyata kita menggunakan
peralatan yang lebih modern dan akhirnya menghasilkan hasil yang bagus. Tapi misalkan ternyata konten hasil yang foto dan video ini bagus tidak hanya dengan kamera yang bagus, dengan HP saja ternyata bisa. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Martina, gitu ya. Nah, selanjutnya sneak peek. Apa sih sneak peek? Sneak peek ini adalah memberikan gambaran sebelum produk itu dirilis. Jadi bikin penasaran para pelanggan kepada para pelanggan Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu selaku pemilik usaha harus bisa memberikan edukasi dan memberikan artikel yang lebih menginformasikan kepada para pelanggan. Jadi tidak hanya sekedar potensinya menjual produk saja, tapi juga memberikan edukasi informasi yang lebih bermanfaat kepada masyarakat. Ya, baik. Terima kasih banyak. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Alivia. Selanjutnya adalah sesi terakhir, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Martina Salati Putri, Esos MSI. Kepada Ibu Martina, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Ibu. Hari ini saya mau membahas mengenai, karena sebelumnya kita udah di-share oleh Ibu Ambar mengenai bagaimana strategi komunikasi, lalu oleh Ibu Alivia mengenai branding. Kali ini saya mengenai lewat mana nih kita melakukan promosinya. Gitu. Terima kasih kepada Ibu Juli yang sudah membantu kita dalam sharing dengan teman-teman UMKM, ya, karena memang di situasi pandemi ini kemampuan bertahan semua orang, ya, manusia itu sangat diuji gitu, dan kemampuan bertahannya manusia salah satunya dengan perekonomian. UMKM sangat membantu sekali perekonomian. Di keluarga saya saja itu yang sudah beralih menjadi pengusaha itu banyak sekali, gitu kan. Mungkin di sekitar bapak-bapak, ibu-ibu juga pasti banyak. Kok tahu-tahu dia jualan ya? Gitu. Kok dia jualan ya? Gitu. Kita sebagai teman, kita sebagai keluarga sudah sewajarnya untuk mendukung dengan membeli dan tidak menawar. Itu penting. Oke, kita masuk ke bahan presentasi saya, yaitu beralih ke sosial media. Jadi selama pandemi ini data yang saya dapatkan dari Hotsuite. Jadi Hotsuite itu melakukan penelitian mengenai netizen dibandingkan dengan populasi dunia. Ya, netizen itu sangat berubah, sangat bertambah selama pandemi. Terbukti karena kita tidak bisa kemana-mana, kita dianjurkan untuk di rumah, cara berkomunikasi manusia juga berubah. Kita melakukan komunikasi dengan keluarga, lebaran tahun lalu kita lewat Zoom. Kita nggak berani ketemu keluarga, kita lebaran lewat Zoom. Dan itu berubah, terlihat bahwa naik 13% atau 4,2 miliar pengguna baru di seluruh dunia, pengguna internet. Jadi yang dulunya tidak biasa menggunakan internet, sekarang menggunakan internet bertambah 4,2 miliar. Pengguna sosial media per detiknya itu nambah akun itu 15 akun per detik. Jadi pengguna akun-akun sosial media terus bertambah. Dan selama pandemi juga orang menghabiskan waktu rata-rata di internet, di layar itu 2 jam, 25 menit. Sekarang ya hampir manusia itu menjadikan handphonenya adalah first screen. First screen itu maksudnya apa? Layar pertama dan satu-satunya biasanya. TV udah nggak lagi. Orang sudah jarang nonton TV. Orang lebih sering ngelihat status WA, status Instagram, akun TikTok, Facebook, kita berkomunikasi lewat sosial media sekarang. 98% pengguna sosmed mempunyai platform sosmed lebih dari 1. Jadi manusia-manusia di dunia ini yang menggunakan sosial media biasanya mempunyai lebih dari 1 akun sosmed. Dia punya
Facebook dan Instagram, atau Facebook dan TikTok, atau Facebook dan WA. WA itu termasuk sosial media ya. Pengguna sosmed adalah kaum muda, 20 sampai 30 tahun. Walaupun selama pandemi ditemukan bahwa pengguna-pengguna tua itu juga banyak, sampai 64 tahun. Itu banyak sekarang yang menggunakan sosial media. Nah, ini adalah bagaimana cara orang belanja itu sudah berubah selama pandemi, ya. Jadi selama pandemi, orang itu sudah belanja melalui e-commerce. Kita tahu ada kebangkitan, ada rising dari e-commerce seperti Tokopedia, seperti Shopee, ya, Bukalapak kalau untuk di Indonesia, kalau untuk di luar negeri itu ada Amazon, ada Alibaba untuk di China, ya. Itu sangat tinggi penggunaannya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pasti senang banget kalau paket gitu. Karena memang seperti itu kehidupan kita sekarang. Kita sudah berubah. Kita belanja itu sudah tidak memegang lagi, kita sudah tidak merasa, kita sudah tidak membau. Ya, kita belanja sudah melalui foto. Kita belanja sudah melalui testimoni. Kita belanja sudah melalui rekomendasi orang lain lewat sosial media. Nah, itulah uniqueness yang harus kita cari. Itu positifnya, tapi itu juga adalah faktor negatifnya. Karena tidak bisa merasa, karena tidak bisa memegang, karena juga tidak bisa mencium, mau nggak mau kita hanya lihat foto, semua produk terlihat sama. Apa yang membedakannya? Bagaimana cara kita membedakan sama produk kita yang lain? Semua orang jual dimsum. Semua orang jual baju gamis. Bedanya apa ya kita sama yang lain? Yang pertama branding, jelas seperti yang dibilang Ibu Alivia. Yang kedua adalah lewat mana kita brandingnya? Bagaimana cara brandingnya? Ini data dunia, ya, belanja online e-commerce spend. Jadi orang yang belanja melalui e-commerce, situs-situs e-commerce, melalui sosial media juga ada kenaikan. Ya, ini kenaikannya. Kecuali travel ya, travel, mobility sama accommodation itu orang udah nggak jalan-jalan sekarang karena pandemi. Walaupun tetap ada belanja untuk kebutuhan travel, tapi tidak banyak. Yang menaik coba lihat, fashion 27%. Selama pandemi orang beli baju itu lewat online. Selama pandemi orang beli makan lewat online. 41% orang beli makan sekarang lewat online. Jadi ini merupakan pasar yang bisa kita gapai. Banyak yang beli makan online sekarang. Nggak perlu lagi gitu, kayak Lebaran, puasa tahun lalu. Puasa tahun lalu, mungkin kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang di daerah Jati Sampurna, saya tinggal di Puri Gading. Dulu kalau di Puri Gading itu ramai banget kalau bulan puasa orang-orang pada jualan. Pas bulan puasa kemarin yang ramai adalah WA group. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang jualan sudah lewat WA, sudah lewat sosmed. Gitu. Itu yang harus kita manfaatkan. Orang sekarang sudah tidak ragu lagi untuk belanja makanan lewat online. Tinggal pengepasannya adalah fotonya harus bagus, harus keren. Gitu. Belanja baju juga orang sekarang nggak perlu dipegang lagi, ya kita bilang aja gitu. Sekarang banyak penjual-penjual tuh sudah bilang kita pakai katun apa. Sangat detail gitu. Sangat detail sekali sekarang penjual-penjual menjelaskan produknya seperti apa. Nah, sosial media apa ya yang digunakan oleh netizen sekarang? Yang pertama pasti Facebook. Untuk di dunia ya, Facebook. Di Indonesia juga Facebook. Yang kedua itu YouTube untuk di dunia. Di Indonesia Instagram. Ya, ada pendatang baru ini kita, TikTok. Nanti saya bahas akan TikTok. Nah, gunanya sosmed ini ya, gunanya sosmed ini adalah biasanya orang itu susah belanja lewat sosmed karena kurang percaya ya. Jadi e-commerce itu dijadikan toko. Akun kita di Shopee, akun kita di Tokopedia, akun kita di Bukalapak, itulah tokonya. Tapi brosurnya lewat mana ya?
Brosurnya bisa lewat sosial media. Gitu. Karena kita harus nyebar brosur dong, karena kan pelanggan kita nggak cuma keluarga, pelanggan kita nggak cuma anggota WA group, tapi pelanggan kita adalah banyak orang. Maunya begitu kan setiap pengusaha. Kita dikenal oleh banyak orang, kita ditahu oleh banyak orang. Ini data penggunaan sosial media di seluruh dunia. Lihat itu Indonesia 3 jam. Rata-rata orang Indonesia pakai sosmed 3 jam. 3 jam dia nggak main. Kenapa kita nggak jualan? Kenapa kita nggak jualan lewat sosial media? Jadi benar-benar harus sudah kita manfaatkan sekali sosial media ini. Banyak terbukti UMKM yang berhasil cuman jualan lewat sosial media, nggak punya toko. Bahkan sekarang toko-toko besar seperti H&M, seperti Matahari, seperti Hypermart itu udah tutup, beralih ke sosial media. Mereka buat aplikasi sendiri atau mereka punya akun e-commerce di Tokopedia. Matahari sekarang sudah punya. Semua toko-toko besar itu sudah punya akun di e-commerce. Pemain besar main, kenapa kita yang kecil-kecil nggak ikutan main? Nah, kita masuk ke penelitian mengenai sosial medianya nih, Facebook ya. Ada ya, kalau kita pakai Facebook itu ada 2,2 miliar orang yang bisa kita reach. 2 miliar orang di seluruh dunia. Banyak loh sebenarnya UMKM Indonesia, ya pemuda-pemuda Indonesia yang tetangga mungkin di daerah-daerah, kok tahu-tahu dia udah punya rumah, kok tahu-tahu dia punya mobil, padahal kerjanya di dalam rumah doang. Dia jualan online. Jualan online lewat Facebook. Saya punya kenalan, dia jualan online. Satu kaosnya harganya 500.000. Pasarnya bukan orang Indonesia. Banyak. Tahu-tahu punya rumah, dikira tetangga, ih melihara tuyul nih, gitu kan. Padahal dia jualan online. Sangat potensial sekali sekarang memang pemanfaatan media sosial ini di usaha. Ini ada peningkatan 48 miliar orang, 48 juta orang yang bisa kita reach. Facebook, kalau untuk pengguna Facebook memang kebanyakan perempuan, 44% perempuan, 56, Facebook itu kebanyakan laki-laki, 56%-nya laki-laki. Sedangkan Instagram kebanyakan perempuan, walaupun 50-50 ya, bedanya cuma sedikit. Ada peningkatan juga penggunaan Instagram daripada tahun lalu, tahun 2019. Ini YouTube, pemanfaatan YouTube. YouTube itu penggunanya kebanyakan laki-laki. Nah, ini TikTok. Ada yang tahu TikTok nggak? TikTok. TikTok ini sosial media yang berbeda dari sosial media yang lain. Kenaikannya dari 2018 sampai 2000 sekarang, terutama selama pandemi, luar biasa dibanding sama yang lain. 689 pengguna. Banyak sekali pengguna TikTok dan ini belum dimanfaatkan sama UMKM Indonesia. Kalau kita mungkin udah banyak sekali teman-teman kita yang memanfaatkan Facebook, udah banyak sekali teman-teman kita, teman-teman sama UMKM memanfaatkan Instagram, tapi belum banyak memanfaatkan TikTok. Apa sih TikTok itu? TikTok itu adalah platform sosial media sharing video kreatif. Kenapa sih TikTok menarik? Oh ini, kita bahas ini dulu ya. Ada 800 juta pengguna TikTok di seluruh dunia. Yang kebanyakan umurnya adalah 16-24. Tapi akhir-akhir ini ditemukan pengguna 30-60 tahun sudah mulai naik di TikTok. Ya. Jadi kalau pasar kita adalah anak muda, silahkan menggunakan TikTok. Nih, jumlah pengunduh aplikasi TikTok di dunia, yang pertama di India, yang kedua Amerika, lihat nomor 4 Indonesia. Jadi peningkatan pengguna TikTok Indonesia tinggi sekali. Karena orang Indonesia suka TikTok. Kenapa TikTok menarik? Jadi TikTok itu bukan saya awalnya ya, sebelum memahami apa itu TikTok, TikTok itu cuma joget-joget doang. Oh tidak ternyata. TikTok itu
sosial media yang sangat gampang, semuanya gampang. Ya, dia sangat mudah. Kalau misalnya kita pakai Instagram misalnya, kalau mau sharing video atau sharing foto, biasanya kita edit dulu. Editnya harus ada third application, harus ada aplikasi yang lain. Di TikTok kita sudah bisa ngedit langsung, sudah bisa langsung nambah lagu, sudah bisa langsung nambah voice over, sudah bisa cut to cut video. Sangat gampang sekali penggunaan TikTok itu. Isi kreator sangat gampang. Isi sharing, ya. Kalau mau sharing konten kita di Facebook atau konten kita di Instagram, itu biasanya kita cuma bisa sharing link. Ya. Facebook itu cuma bisa share link. Instagram itu cuma bisa share link. Kalau di TikTok kita sudah bisa share konten. Jadi kalau kita nge-share, ada tombol share di ini saya tunjukkan. Ada tombol share di apa namanya? Di TikTok itu langsung mau ke platform apa? Ada WA, Facebook, Instagram itu langsung ke save. Jadi nggak link yang dikirim, langsung videonya yang dikirim. Itu sangat mudah sekali gitu. Lalu dia adiktif. Adiktifnya bagaimana? Kalau beberapa platform-platform yang lain, dia biasanya yang kita apa namanya? Video-video yang kita scroll ke bawah itu adalah video-video serupa. Serupa itu maksudnya apa? Jenisnya sama. Kalau tentang makanan semua. Tentang baju semua. Tentang anak semua. Tapi tidak di TikTok. TikTok itu sangat beragam. Bisa tentang makanan, bisa tentang vlog orang, bisa tentang edukasi, bisa tentang usaha, bisa tentang cara masak. Banyak sekali. Jadi kita sangat adiktif, nggak berhenti. Nggak berhenti orang untuk menggunakan TikTok. Jadi kalau di TikTok di dunia, penggunanya minimal menghabiskan waktu 54 menit sendiri sehari nontonin TikTok. Padahal TikTok cuma 15 detik. 15, 30, sampai 1 menit. Ngapain dia nonton sampai 54 menit? Nontonin apa? Adiktif. Lalu dia ada juga TikTok itu organic discovery. Jadi begini, kalau di sosial media lain seperti Instagram, di Facebook, yang direkomendasikan oleh dia masuk ke page kita ini adalah orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang sudah terkenal. Tapi kalau di TikTok, orang yang nggak kita kenal, orang yang belum terkenal, yang like-nya masih 1, yang komennya masih 0, itu bisa masuk di page kita. Ini namanya organic discovery. Kita itu TikTok membuat algoritmanya supaya semua orang bisa menjadi kreator. Semua orang semangat untuk berkreasi. Ya. Jadi ada low barrier for creativity and new entry. Jadi sampai sekarang ya, algoritmanya TikTok, orang bisa dengan cepat jadi viral. Orang bisa dengan cepat jadi viral. Gimana caranya? Ya cukup sering-sering buat konten. Sering-sering aja buat konten di TikTok. Nah, ini adalah beberapa contoh video dari TikTok yang akan saya share. Ini adalah pelaku usaha dimsum. Jadi, anak muda. Dia seperti tadi yang sudah dijelaskan Ibu Alivia, dia membuat cara membuat dimsumnya, bagaimana cara mengukusnya. Oke. Itu tadi videonya. Saya sudah selesai. Kenapa konten? Kita sebagai pelaku UMKM itu kenapa konten? Bukan hanya ngomongin produk. Sekarang kayak Atta Halilintar, kenapa dia bisa laku? Dia bisa menjadi miliarder. Yang dia jual apa? Konten. Yang botak itu siapa namanya? Deddy Corbuzier. Apa yang dia jual? Konten. Makanya kita sebagai warga internet sekarang, warga Indonesia, warga dunia di zaman pandemi ini harus sering-sering buat konten.
Apapun itu, apalagi kita sebagai pelaku UMKM harus buat konten. Dengan konten kita dikenal melalui sosial media apapun. Saran saya, karena sosial media TikTok belum banyak digunakan oleh pelaku UMKM, kita masih sedikit saingan. Jadi gunakanlah TikTok untuk berjualan produk kita. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Martina atas materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, saya sudah menerima beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Yusran Ilyas. Oke, baik Pak. Pertanyaannya adalah, saya ulang kembali ya, mengapa aplikasi TikTok saat ini menjadi terkenal di seluruh Indonesia? Silakan Ibu Martina. Ya, terima kasih Pak Yusran pertanyaannya. Mungkin ini berhubungan dengan pertanyaan Pak Gentong ya. Gentong homestay ini maksudnya mungkin usahanya ya homestay ya. Mengenai kapan waktu terbaik buat post di IG, FB, ataupun TikTok. Jadi Pak Yusran, kenapa TikTok itu terkenal di Indonesia? Tadi sudah saya jabarkan ya, TikTok itu isi sharing Pak. Jadi kalau kita pakai Instagram itu kita nggak gampang untuk sharing konten kita, foto atau video yang udah kita buat di Instagram, yang udah kita upload di Instagram itu susah untuk kita share misalnya di grup keluarga atau kita share ke Facebook, itu susah. Gitu. Biasanya yang mereka kalau kita tekan tombol share, kita cuma dikasih link. Gitu. Tapi beda dengan TikTok, dia bisa isi sharing. Isi sharing itu gimana? Jadi ketika kita tekan tombol share, itu kita video-video kita itu bakal langsung ke nih ya. Ini saya contohkan, dia langsung ke lintas platform. Video-video kita bisa langsung kita share melalui Facebook, Instagram atau grup keluarga atau kepada teman-teman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adiktif. Bapak coba install TikTok, ya. Susah untuk berhenti Pak nonton TikTok itu, karena dia sangat adiktif. Adiktifnya itu gimana? Kita nggak bisa berhenti untuk nge-scroll. Gitu. Kenapa nggak bisa berhenti untuk nge-scroll? Karena kontennya itu beragam. Ini konten tentang anak, ya. Selanjutnya ini konten tentang masak. Selanjutnya lagi ini konten tentang apa ini? Tentang model rambut. Sangat beragam gitu loh. Jadi nggak membosankan. Ya. Terus lalu itu dekat. Bedanya TikTok itu dengan akun-akun yang lain, dia dekat, rasanya dekat. Kenapa? Karena ini keseharian orang-orang yang di-share di sini. Cuman direkam pakai video, kita ngerasa, dia juga ngerasain gitu ya. Oh, dia juga ngerasain seperti itu ya, gitu. Jadi makanya TikTok tuh bukan cuma di Indonesia, Pak, di seluruh dunia. Di seluruh dunia, peningkatan pengguna TikTok itu di seluruh dunia. Selama pandemi ini, dia naiknya hampir 50%. Gitu. Nah, itu untuk pertanyaan Pak Yusran. Ya, makanya karena pengguna TikTok meningkat, sebaiknya kita sebagai pelaku UMKM menggunakanlah TikTok untuk untuk share konten. Kontennya apa? Tadi sudah saya share. Misalnya proses pembuatan atau BTS atau ikut challenge, Pak. Di TikTok tuh ada challenge-nya. Challenge itu apa? Ada tantangannya, Pak, gitu. Jadi misalnya tantangan joget ini, gitu. Atau tantangan ngomong cepat. Yang sekarang tuh lagi di kalangan anak muda tuh namanya Jemaimah Challenge. Jemimah apa Jemaimah ya? Saya nggak tahu. Jadi dia lagu, tapi dia ada intonasi yang susah sekali untuk diikuti, tapi itu jadi challenge di TikTok. Yang mungkin joget-joget, yang itu salah satu challenge yang diikutin ya. Satu lagi pembedanya TikTok dengan sosial media lain adalah tidak perlu menjadi unik. Di TikTok kita ikutin aja. Yang lagi populer apa di TikTok? Kita ikutin aja. Nah, kita berusaha menjadi viral.
Orang lagi joget-joget, kita ikutin. Orang lagi ngomong-ngomong, kita ikutin. Oh, orang buat BTS semuanya. Orang buat bagaimana cara packaging yang bagus, kita ikutin. Di TikTok tidak perlu, kalau di YouTube, kita harus mencari uniqueness. Kita harus mencari, pokoknya yang beda dari orang lain. Kalau di TikTok, kita malah disarankan untuk sama dengan yang lain. Apa nih lagu apa nih yang lagi populer? Kita pakai. Gitu. Terus filter apa nih yang lagi populer di TikTok, kita pakai. Itu makanya TikTok ini sangat populer di dunia. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Mbak Melati Zalzabilah. Pertanyaannya adalah, tadi kan dibilang kita bekerja sama dengan orang lain atau partner. Namun jika orang tersebut tidak bisa menerima kritikan dari kita, bagaimana? Dan apakah kerjasamanya dilanjutkan atau tidak? Jadi mungkin kalau menurut saya beragam. Setiap orang itu mempunyai sifat yang beraneka ragam. Macam-macam, Bu. Ada yang bisa nerima kritikan, ada yang enggak. Nah, namanya juga partner. Kalau partner berarti teman yang bisa diajak kerjasama. Nah, kira-kira kalau emang dari kata partner aja sudah jelas bahwa itu adalah teman yang bisa kita ajak kerjasama. Saling, harusnya partner itu saling mendukung, saling membutuhkan. Nah, kalau dia aja tidak bisa menerima kritikan, kira-kira kerjasamanya bagaimana? Ya pasti nggak bisa kerjasama. Sehingga apakah dilanjutkan atau tidak? Nah, partner itu bukan hanya satu atau orang itu saja, Bu. Jadi silakan berpartner dengan sebanyak-banyaknya. Tinggal kita partner ini dalam artian itu kerjasama dalam artian misalnya untuk diskusi masalah ini, diskusi bidangnya ini, diskusi tentang hal-hal yang ini gitu. Jadi tidak hanya itu saja. Silahkan mencari partner sebanyak mungkin. Namanya juga teman untuk kerjasama. Ya. Nah, tapi kalau kita sudah masuk satu bidang usaha yang kira-kira itu usahanya kita berdua, itu beda lagi. Ya, yang dimaksud di sini adalah partner bekerja sama untuk saling mendukung usaha kita. Ya, pastinya orang tersebut atau siapapun harus bisa menerima kritikan, masukan. Nah, kritikannya seperti apa? Mungkin bukan lebih pada kritikan. Kalau kita bilang masukan, orang lebih senang. Nah, ini disinilah fungsi komunikasi kembali diperlukan. Strategi komunikasi perlu kita miliki. Jadi mungkin kalau misalnya, oh ini orangnya seperti ini nih, kayaknya nggak bisa diajak kerjasama karena dia nggak mau menerima kritik. Oke, silakan masuk dengan kata, boleh nggak saya kasih masukan, bukan kritikan. Gitu. Jadi kalau menurut saya, kita sebagai pelaku bisnis, kita akan bekerja sama, bertemu orang, berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat, berbagai model-model orang yang berbeda, sehingga kita harus pintar-pintar menempatkan diri dan berempati kepada mereka. Nah, mungkin dengan begitu siapapun bisa menerima masukan, saran itu. Jadi bukan lebih pada kritikan, tetapi masukan dan saran. Ya, semoga kalau tidak bisa dirubah, kita yang merubah. Jadi kita yang harus merubah. Kalau misalnya, aduh udah deh daripada repot, enggak ya, itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Ibu Melia sendiri, maunya gimana nih? Ya, tapi kalau menurut saya, kita ubah mindset kita menjadi positif. Ajak kerjasama setiap orang, komunikasi dengan baik, menyampaikan komunikasi dengan pas dan tepat. Mudah-mudahan siapapun partnernya, siapapun teman yang diajak kerjasama atau rekan kita, itu bisa menerima kita. Dan kita juga bisa menerima mereka dengan senang, dengan positive thinking. Mungkin begitu aja, Ibu Melia.
yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Vira. Baik, terima kasih banyak Ibu Ambar. Apakah ada tanggapan ataukah sudah jelas mengenai jawabannya? Jika sudah, akan saya lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yang saya lihat dari Mbak Nia Ruknia. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat brand untuk produk yang banyak jenis atau palu gada dan tidak ada produk yang diunggulkan. Baik, terima kasih banyak Syafira. Halo Ibu Nia. Jadi gini ya Bu, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan Ibu terkait dengan bisa nggak sih kita jual produk dengan jenis banyak, dengan jenis berbagai macam produk gitu ya. Di sini Ibu Nia harus tahu bahwa apa yang dibutuhkan siapa target market target market Ibu Nia seperti itu. Misalkan Ibu ingin berkecimpung di bidang fashion, mungkin bisa Ibu membuat brand produk fashion yang Ibu bangun. Nah, di fashion ini kan berbagai macam jenis ya, bisa jual tas, bisa jual baju. Fashion itu mencakup dari kepala sehingga kaki, itu bisa semuanya dimanfaatkan seperti itu. Artinya, nah, brand ini adalah brand yang tidak hanya sebuah produk saja, tapi brand yang bisa mencakup yang merepresentasikan bisnis Ibu Nia seperti itu. Nah, Ibu makanya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita harus meriset apa yang memang sedang lagi naik daun apa nih produk-produk yang kita harus tahu, meriset dulu apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, setelah itu Ibu bisa menentukan target market Ibu. Nah, dari situ Ibu bisa menentukan produk apa yang sepertinya kita bisa untuk kembangkan seperti itu. Misalkan tadi saya bilang fashion ya, misalkan Ibu jual tas, misalkan tas produk ini kurang banyak peminatnya, ternyata lebih banyak peminatnya menjual banyak baju sekarang. Nah, mungkin dengan baju, tas, jilbab, sepatu itu semuanya kan tentang fashion, itu bisa Ibu membuat brand Ibu sendiri dan Ibu bisa mencangkup seluruh produk itu di dalamnya seperti itu. Dan Mbak Vira sudah? Baik. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah sudah paham ataupun sudah jelas? Oke, akan saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, lumayan banyak juga ya pertanyaannya. Di sini saya melihat dari Mbak Anissa. Mbak Anissa bertanya, berapa besar presentasi konten kita bisa dilihat dan minimum berapa viewers TikTok pada peak time? Sepertinya pertanyaan ini cocok sekali untuk Ibu Martina untuk menjawab kali ya, ya Bu ya. Viewers TikTok di Indonesia itu ada, kenaikannya selama pandemi itu 19%. 19% dari tahun lalu itu 5 juta. Saya belum menemukan data berapa pengguna TikTok selama peak time-nya, tapi tahun lalu itu 5 juta dan penggunanya itu naik 19%. Pasti naiknya tinggi sekali ya, itu pengguna TikTok. Seberapa persen persentase konten kita bisa dilihat, itu dilihat jadi gini, bedanya TikTok dengan yang lain adalah konsistensi upload konten. Jadi beberapa TikTokers yang saya lihat satu hari 3 konten di peak hour. Ya, satu hari 3 konten. Lalu pakai hashtag FYP. Hashtag FYP itu digunakan untuk kita muncul di page orang lain gitu. Jadi kalau kita udah FYP tandanya kita viral lah gitu. Jadi itu adalah kunci untuk mendapatkan viral di TikTok gitu. Tapi persentase kita berapa dilihat itu tergantung seberapa banyak konten yang kita buat. Di minggu pertama kita buat TikTok, ada baiknya memang satu hari 3. Gitu. Bentuknya apa? Bisa kita menjelaskan tentang produk,
bisa ditambah-tambahkan gitu. Jadi gampang sekali ya sebenarnya TikTok itu. Nih, kalau kita mau buat TikTok itu kita bisa isi buatnya gampang banget gitu. Kita bisa ngedit, nambah lagu, itu gampang sekali gitu. Jadi sebenarnya konten apapun bisa kita buat gitu di TikTok ini. Itu ya Mbak Anissa ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Martina atas jawabannya. Bagaimana, apakah sudah jelas dengan jawaban? Saya mau menjawab mengenai, ada pertanyaan dari Ibu Sulistia mengenai apa brand kita, taunya kita brandnya yang udah dimiliki apa belum ya Bu ya, kebetulan saya pernah mempelajari ini. Jadi kita bisa buka situs PDKI, Hak Kekayaan Intelektual di bawah Kemenkumham. Jadi sebelum, baiknya memang setiap merek dagang yang kita punya supaya tidak kejadian kayak Bensu, mungkin tahu kejadian Bensu dan Ayam Bensu. Itu Bensu dituntut sama Ayam Bensu karena dibilang mencuri merek gitu ya. Makanya sebelum merek kita terkenal, sebaiknya kita daftar dulu merek kita supaya tidak dipakai oleh orang lain. Jadi kalau orang lain pakai merek kita, bayar gitu. Nah, ceknya adalah sebelum bayar di PDKI. Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia untuk Indonesia ya. Bayarannya berapa itu bisa dicek aja di sana. Apakah merek kita sudah pernah dipakai oleh merek orang lain, bisa cek di situ. Itu saja. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Martina atas jawabannya. Sepertinya sudah ada 5 orang penanya, maka dari itu pertanyaan akan saya tutup dan akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu penutupan. Tapi sebelum itu saya ingin menginformasikan, untuk sertifikat akan dikirimkan melalui email maksimal H+7 setelah webinar berlangsung. Baik, untuk pertanyaan terbaik pertama, saya pilih atas nama Sulistiowati. Yang kedua, Nia Ruknia. Dan yang terakhir adalah Ida Paridah atau Melati Zalzabila. Untuk para pemenang, silahkan menghubungi panitia. Jadi hadiahnya mendapatkan 150 voucher belanja. Selamat untuk para 3 pemenang, penanya terbaik pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas partisipasi semua peserta dalam acara Strategi Komunikasi Pemasaran, Digital Branding, serta Pemanfaatan Media Sosial bagi UMKM Pondok Melati. Terima kasih untuk Ketua dan Pengurus UMKM Pondok Melati dan para peserta webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.